Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-96. Alhamdulillah sudah 96 pekan saya ngebedah atau review toko dari sisi front end ini. Jadi ini bisa 96 pekan tuh ya alhamdulillah, berarti segmennya banyak yang suka alhamdulillah. Karena produk saya sih gara-gara kita bisa sama-sama cek. Ini kan cuma ngomentarin doang ya. Kita bisa sama-sama cek, jadi kita studi kasus bareng teman-teman. Studi kasus bareng. Jadi ya seru sih. Bagi saya juga seru karena jelas buat saya pribadi, dan ya saya bikin kontennya jadi sambil menyelam minum air. Insya Allah setiap Senin jam 19.30 segmen ini saya upload. Buat yang mau dibedah tokonya cek aja di ganirozaki.com di sini. Di situ ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang gratis Google Form. Kalau yang berbayar tuh di ganirozaki.com itu harganya agak lumayan, tapi mudah-mudahan bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Karena bukan hanya dari front end, tapi insya Allah dari seller center bisa, dari iklannya bisa, dari Facebook Ads atau TikTok Ads juga boleh. Jadi bukan saya yang paling jago, cuman karena saya alhamdulillah sudah banyak lihat seller center, banyak lihat dashboard iklan. Jadi ya sedikit kurang, ya sedikit banyaknya insya Allah bisa ngebuka tadi blind spotnya teman-teman. Oke, yang mau saya bedah hari ini adalah penjual dekor custom ya. Ini dekor rumah, dekoran rumah, namanya Dekoma ID. Kita lihat komentarnya dulu. Jadi kita baca pesannya dulu. Pesannya ini menarik. Ini baru ngisi ya minggu lalu kalau nggak salah. Iya tuh tanggal 20 baru minggu lalu. Ini tanggal 27 saya bikin kontennya, berarti ya minggu lalu. Komennya kayak gini. Penjualan naik turun, sudah aktifkan voucher, good. Tak bosan-bosan saya ingatkan buat teman-teman yang belum aktifin voucher, saran saya selalu aktifin voucher di Shopee ya, karena itu engagement itu mata uang di dunia online, dalam tanda kutip mata uangnya. Jadi voucher kudu on, meskipun cuma 100 perak, cuma 500 perak kudu on. Terus sudah upload Shopee video, wah sudah ngiklan, boncos terus. Ikhtiar live, wow sudah live, sepi penonton, sekalinya banyak yang nonton cuma ngambilin koin doang. Bingung gitu ya. Mau diarahkan kemana usaha ini? Sampai sini dulu. Ya intinya mungkin si masnya udah berbagai macam cara dilakukan. Tadi juga saya cek tokonya, atribut-atribut produknya ya oke-oke aja gitu kan. Saya nggak lihat permasalahan yang kentara. Artinya insya Allah masnya sudah ngulik dan lain sebagainya. Video juga sudah lengkap. Foto produk juga niat banget ya. Saya nggak bicara bagus atau enggak, karena saya selalu ke klien tuh bilang bagus atau enggak tuh saya nggak bisa bilang. Itu soal selera. Tapi yang paling benar tuh A/B test. Mana yang CTR-nya paling bagus. Tapi ya saya rasa ini juga udah melalui riset dan lain sebagainya. Jadi si masnya sudah melakukan berbagai macam cara dan kebingungan. Lalu komentar selanjutnya yang bikin saya terenyuh. Mau mundur udah kadung beranak dan beristri. Aduh. Kalau dilanjutin masih abu-abu, mau ambil langkah apa? Ini mungkin gak relevan buat masnya, tapi saran saya buat yang masih bekerja dan mau resign kerja, teorinya lupa saya, at least harus punya 6 bulan. At least harus punya 6 bulan runway, alias 6 bulan gaji uang cash ya, cash keras kalau perlu, cash yang cukup untuk 6 bulan ke depan jika nggak dapat penghasilan sama sekali. Itu di luar ngiklan dan sebagainya. Di luar pertama bikin bisnis pasti boncos. Itu satu, kalau mau resign ya. Dan kedua ya jangan langsung resign baru langsung bisnis. Jadi harus paralel dulu, harus part time dulu baru resign. Dan saya rasa zaman sekarang udah jarang banget yang ibu-ibu rumah tangga iseng jualan online dan kaya raya. Saya rasa udah jarang banget ya, udah jarang banget, nggak kayak awal-awal kita awal-awal saya jual online dulu tahun 2008 ya, 2007 2008 awal-awal itu kentara banget isu itu. Paling mungkin sebenarnya di TikTok masih mungkin, karena di TikTok seperti yang kita tahu ya, di TikTok bikin video ngasal FYP, bikin video ngasal dalam tanda kutip FYP, ngasal dalam tanda kutip FYP dan seterusnya. Itu buat yang belum bisa. Tapi ini mungkin gak relevan sama masnya karena sudah nyemplung, sudah beranak istri. Dan ini komentar saya buat tokonya. Kita lihat dulu tokonya ya. Ini tokonya namanya Dekoma ID. Ini sudah 6 tahun, baru 1000 ulasan. Jadi setahun itu kurang lebih ya dikit banget lah menurut saya untuk ukuran toko yang 6 tahun ini, terlalu sedikit. Tadi voucher sudah, dan ini jualannya adalah rak kayak gini.
yang estetik ya, yang estetik nih. Rak serbaguna model ring minimalis estetik, terus rak sangkar burung. Jadi saya lihat sih USP-nya alias unique selling point-nya tuh di artistiknya, di estetiknya. Jadi bukan di kegunaannya, karena kalau kegunaannya ngapain beli rak yang kayak gini, beli aja rak di S Hardware ya, yang jelas kuat, jelas lebar dan sebagainya. Tapi biar estetik, ini si Masnya jual rak-rak estetik ini. Setahun cuma 6 tahun cuma 1000 ulasan. Komentar saya yang kedua setelah tadi baca pesan, jangan maksa. Jadi karakternya ya, marketplace itu kan pasar yang sudah teredukasi. Ini kita contoh pakai lato-lato. Jadi kita jualan di marketplace itu marketnya sudah teredukasi, sudah tahu mau beli apa. Makanya mayoritas pembeli di marketplace itu adalah wall market, mayoritas. Baru sekarang ini setelah Shopee Video digas ya oleh si Shopee, itu mulai ada mulai ada channel untuk mengedukasi market. Tapi darahnya, karakternya marketplace itu pasar yang sudah teredukasi, karena mayoritas kan saya lupa datanya dari mana ya, mayoritas tuh orang tuh search dulu, jadi sudah teredukasi. Kita contoh lato-lato ya. Jadi ini lato-lato kan sempat rame setahun ke belakang ya, setahun lalu atau 2 tahun lalu. Ini katakanlah ini waktu, terus di kala yang saya lingkarin ini adalah market teredukasi. Kan via TikTok dibombardir, via YouTube, via apalagi Instagram banyak bikin parodi lato-lato, via TV juga lato-lato bikin orang sakit gigi dan sebagainya. Alias pasar sudah teredukasi entah dari manapun, yaitu di lingkaran yang ini. Kalau Masnya atau kita jualan lato-lato ketika pasar belum teredukasi, mau sampai mampus juga nggak akan laris manis kayak waktu teredukasi. Bahkan mungkin nggak laku sama sekali karena pasarnya tidak teredukasi. Dan kita nggak tahu ketika kita mulai jualan lato-lato di sini, kita nggak tahu akan ada waktu di mana lato-lato tiba-tiba viral. Kita nggak tahu. Jadi mungkin di sini sudah menyerah. Atau kalau misalkan kita balik, sekarang nih titik kedua, sekarang ketika market lato-latonya udah lesu, alias sudah teredukasi, tapi udah nggak ada minat lagi, terus kita jualan. Kan kita maksa, mau sampai kapanpun, karena sekarang marketnya lagi nggak suka lato-lato, mau sampai kapanpun, sampai kepala botak pun ya nggak akan laris-laris gitu ya, paling secuil banget, karena barangnya barang aneh dalam tanda kutip, terus bukan kebutuhan, terus apalagi di mainan anak yang perputarannya cepat, dan marketnya sudah pernah mengalami yang market ketika besar banget, itu ya 2 tahun yang lalu ya seingat saya. Jadi jangan maksa, jangan-jangan produknya si Masnya, si rak sangkar burung tadi, rak estetik tadi memang pasarnya belum teredukasi. Jangan-jangan memang pasarnya memang nggak ada, jangan-jangan marketnya tuh memang kecil. Kalau udah marketnya kecil ya mau gimana, ya susah banget pasti. Kecuali kalau mau mainnya di TikTok atau di Instagram, itu lebih sama aja susahnya sebetulnya. Sama aja susahnya karena mengedukasi, lalu menghasut, lalu menjual, sama-sama susah. Jadi intinya jangan-jangan marketnya memang kecil. Oke, bisa dibilang marketnya kecil, jadi persaingan kecil ya. Ya iya betul, persaingannya juga nggak terlalu berat ya. Jadi persaingannya katakanlah cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuma 7 penjual. Tapi marketnya kecil, kan kita punya kebutuhan dasar yang fix gitu ya. Kita katakanlah per bulan ya minimal uang sekolah anak, uang berenang anak ya, itu kan sudah fix. Kalau marketnya kecil ya susah. Jadi saran saya jangan maksa, mudah-mudahan paham. Komentar yang ketiga, jika saya menjadi si Masnya, apa yang akan saya lakukan? Pertama, saya coba dekor yang lebih generik ya. Jadi jangan yang estetik, yang generik, yang lebih ke fungsional, yang lebih ke kebutuhan, bukan ke keinginan. Dimana kebutuhan tuh pada dasarnya ya lebih mudah kita jual, tapi memang perang harga. Makanya beras, popok, apalagi telur, ayam potong, itu kan kebutuhan, makanya itu perang harga. Tapi nggak apa-apa, layak dicoba. Siapa tahu bisa cross sell. Jadi misalkan jualan rak besi biasa gitu atau siku besi gitu yang ada kaitannya sama si rak estetik ini. Ya harapannya orang setelah tadinya mau beli rak biasa tapi ternyata ada yang estetik, jadinya beli duanya atau beli yang estetiknya, siapa tahu. Jadi ini opsi satu yang mungkin saya lakukan jika saya menjadi si Masnya. Yang kedua, mungkin saatnya pull dari market, alias narik dari market lagi ramenya apa terus jualan.
Karena curiga saya si masnya jualan sangkar burung ini mungkin rak sangkar burung ini mungkin karena punya kemampuan, karena punya pengalaman bikin yang kayak gitu, makanya push ke market ternyata menemukan marketnya kecil. Ya oke, no problem. Tapi kan udah punya knowledge ya, saya lihat Shopee-nya juga lumayan si optimasinya ya, dari front end-nya saya nggak menemukan yang jelek banget gitu. Jadi knowledge-nya sudah ada, ya udah, ibarat kata kalaupun pivot itu udah setengah jalan, karena sudah tahu cara upload produk, riset judul, udah biasa bikin foto, bikin Shopee video, udah bisa nge-live juga. Coba saatnya pull dari market. Kalau perlu ya jualan jilbab aja, karena jilbab udah jelas pasarnya gede, persaingan juga gede. Atau yang lain, cari yang pasarnya gede, persaingan masih rendah ya. Blue Ocean memang nggak mudah, sangat tidak mudah mencari produk yang Blue Ocean itu. Tapi kalau mau maju ke depan, saran saya coba pull dari market. Kalau perlu ya jualan jilbab, gamis, atau jualan yang memang marketnya sudah gede, karena knowledge-nya sudah ada. Lain halnya kalau misalkan newbie terus mau jualan jilbab, saya biasanya tidak menyarankan, apalagi kalau tujuannya profit. Tapi kalau tujuannya belajar, ya nggak apa-apa. Nah sekarang si masnya belajarnya sudah, knowledge-nya sudah ada, saatnya pull dari market. Silahkan riset sendiri. Dan toko yang lama nggak usah dibuang, toko yang lama jalan aja, toh ada penjualan ya. Tadi saya cek juga masih ada penjualan. Ya bikin toko baru aja. Oke, itu aja saran saya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Sekali lagi buat yang mau dibedah tokonya, cek di ganirozaki.com. Di situ ada dua yang berbayar dan yang gratis. Nih di sini. Yang gratis cuma tinggal isi Google Form aja, yang insya Allah nanti saya pilih acak aja mana yang mau di review, mana yang tidak. Yang berbayar harganya lumayan, tapi mudah-mudahan bisa membuka blind spotnya teman-teman. Sekian, ternyata ini 12 menit. Saya insya Allah upload tiap hari. Tadinya saya ngejar 10 menit tiap video, karena belajar 10 menit tiap hari itu harusnya nggak susah ya, karena lebih rendah daripada Anda nyasar di TikTok. Termasuk saya, kalau nyasar di TikTok tuh 20 menit sampai 30 menit. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.